Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya serta nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan senantiasa kita dapat bersyukur atas nikmat-Nya semua itu. Dan pada pandemi ini mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Julaiha Abni Nur dari jurusan Tarbiyah Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Baik, di sini saya akan membacakan sebagian isi dari kitab Adabul wal Muta'alim, yakni karangan Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hashim Asy'ari pada halaman 27. Pada halaman 27 ini yang akan saya baca berisikan tentang akhlak pribadi seorang muslim. Baik, langsung saja simak video ini. Saya akan membacakan beberapa ciri dari akhlak pribadi seorang muslim tersendiri. Dan sebelumnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yura ahadun, dan tidak tampak seorang pun minal awliyai, dari kekasih Allah, wal a'immatun, dan para pemimpin umat, wal ulama'ul akhyar, dan para ulama yang terpilih, yatashifu au yusafu, yang bersifat atau yang mempunyai ciri seperti bikasratil akli, yakni banyak makan, wala hamda bihi, dan tidak akan terpuji karenanya, wa innama tuhmadu kasratul akli, dan sesungguhnya yang dipuji banyak makannya, minal dawabi, dari binatang, allati, yaitu la ta'kilu, yang tidak berakal, wa tursadu lil amali, dan hanya dipersiapkan untuk bekerja. Nah, pada halaman 26 ini saya akan menjelaskan sebagian dari penjelasan rekan saya. Pada halaman 26 akhir, di situ terdapat ungkapan syair yang berbunyi, sesungguhnya penyakit yang paling banyak engkau ketahui itu berasal dari makanan dan minuman. Dan hati dikatakan sehat apabila bersih dari kesewenang-wenangan dan kesombongan. Di situ dikatakan tidak seorang pun dari para wali Allah, imam, dan ulama pilihan memiliki sifat atau yang dipuji yang banyak makannya. Karena yang banyak makannya itu hanyalah hewan yang tidak berakal ataupun binatang yang tidak berakal dan hanya dipersiapkan untuk bekerja. Wasabi'u, yang ketujuh, an ya'khudha nafsahu, harus mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri, bil wara'i, dengan sifat wara', wal ihtiyati, dan berhati-hati, fi jami'i sya'nihi, dalam setiap keadaan atau segala hal. Wayatahara, dan memperhatikan al-halala fi ta'amihi, kehalalan dalam makanannya, wa syarabihi, dan minumannya, wa libasihi, dan pakaiannya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya, wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, dan dalam setiap apa yang ia butuhkan. Liyastanira qalbuhu, agar hatinya terang, wa yaslaha liqabulil ilmi, dan pantas menerima ilmu, wa nurihi, dan cahayanya ilmu, wa naf'i bihi, dan kemanfaatannya ilmu. Wa yanbaghi lahu, dan hendaknya pencari ilmu atau seorang murid, an yasta'mala rukhsa, yakni menggunakan hukum keringanan atau kemudahan, fi mawadhi'iha, pada tempatnya, indal hajati ilaiha, ketika ada kebutuhan terhadapnya, wa wujudi sababiha, dan adanya sebab-sebab yang memperbolehkan. Fa innallaha yuhibbu, maka sesungguhnya Allah menyukai atau senang, antu taruhsahu, apabila keringanannya dilaksanakan, kama yuhibbu antu ta'azaimuhu, sebagaimana Allah menyukai apabila ketetapan-ketetapannya dilaksanakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan ciri dari akhlak pribadi seorang muslim yang ketujuh. Di sini seorang murid harus mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri dengan sifat wara. Sebagaimana yang kita ketahui, sifat wara itu yaitu menjaga diri dari perbuatan yang bisa merusak harga diri, atau menjauhi diri dari perkara yang subhat alias tidak jelas kehalalan dan keharamannya.
serta seorang murid berhati-hati dalam setiap keadaan. Jadi seorang murid itu harus selalu berhati-hati dalam setiap keadaan gitu. Dan senantiasa memperhatikan kehalalannya, baik itu dari makanannya, minumannya, pakaiannya, dan tempat tinggal, dan semua kebutuhan hidupnya. Agar apa? Agar hatinya terang serta mudah menerima cahaya ilmu dan kemanfaatannya ilmu. Nah, di sini pula hendaknya seorang murid menggunakan hukum-hukum rukhsah atau keringanan pada tempatnya, yaitu ketika ada kebutuhan dan sebab yang memperbolehkan. Sesungguhnya Allah itu senang bila hukum rukhsahnya dilakukan, dan sebagaimana Allah senang apabila hukum azimahnya dikerjakan. Baik, saya lanjutkan kembali pembacaan kitabnya. Wasaminu yang ke-8, an yuqallila harus meminimalisir atau mempersedikit ista'mal al-mata'im mengerjakan makan allati hiya min asbabil baladati yaitu yang merupakan dari salah satu sebab tumpulnya otak, wadha'iful hawasi dan lemahnya panca indera, katufahul khamidi seperti buah apel yang asam, wal baqilau dan kacang sayur, wasyarabil khal dan minuman cuka, wa kadzalika dan begitupun ma yuksara ista'malahul bulgham apa yang memperbanyak menimbulkan dahak, al mublidu lidhihni yang memperlambat kinerja otak, wal muskila lil badani dan memperberat badan, kakasratil alban seperti terlalu banyak minum susu, wasamaki dan ikan, wa asbahu dzalik dan yang lain sebagainya. Wayam bagi dan hendaknya an yajtaniba ia atau seorang murid menghindari mayu rasu an-nisyana apa yang menyebabkan lupa bil khosyati secara khusus, keakli asari suril fa'ra seperti makan makanan yang telah dimakan tikus, wa qiraati alwahil kuburi dan membaca tulisan di nisan kuburan, waddukhuli baina jamalaini maqturaini masuk di antara dua ekor unta yang ditarik, wa ilqa'il kumali hayyan dan melempar atau menjatuhkan kutu dalam keadaan hidup. Baik, saya akan lanjutkan. Sebelumnya, pada ciri yang ketujuh tadi kita telah mengetahui bahwa seorang murid itu harus berhati-hati dalam setiap keadaan, begitupun dalam memilih kehalalan dan keharamannya makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Lanjut ke ciri yang ke-8, yaitu seorang murid harus mempersedikit atau meminimalisir makannya, karena itu adalah salah satu sebab tumpulnya otak. Nah, lemahnya panca indera seperti buah apel yang asam, kacang sayur, minum cuka, begitupun juga makanan yang menimbulkan banyak dahak. Nah, itu semua adalah hal yang menyebabkan kebebalan atau tumpulnya otak. Maka semua itu harus kita hindari. Adapun yang dapat mempertumpul akal pikiran dan memperberat badan seperti terlalu banyak minum susu dan makan ikan dan lain-lain. Nah, bahwasanya kita ketahui minum susu dan makan ikan itu sehat. Akan tetapi Ki Haji Hasyim Asy'ari di sini dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya meminum susu dan makan ikan terlalu banyak itu akan menyebabkan kebebalan dalam pikiran kita, dalam otak kita. Nah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang murid juga kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan lupa seperti makan-makan yang telah dimakan tikus, membaca tulisan di nisan kuburan, masuk di antara dua ekor unta yang ditarik, serta melemparkan atau menjatuhkan kutu dalam keadaan hidup. Maka dari itu wajib kita hindari apapun itu yang menyebabkan tumpulnya otak serta menyebabkan lupa. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan, penjelasan ataupun pengertiannya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.